Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mimin di Ahmad Channel Indo. Di kisah kali ini Mimin akan menceritakan kisah wali Allah Ibrahim bin Adham. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Kisah wali Allah Ibrahim bin Adham keliru mengambil pelajaran. Syakik al-Bakhi adalah teman Ibrahim bin Adham yang dikenal ahli ibadah, zuhud dan tinggi takwanya kepada Allah, hingga pernah sampai pada tataran enggan untuk bekerja. Penasaran dengan keadaan temannya, Ibrahim bin Adham bertanya, "Apa sebenarnya yang menyebabkan Anda bisa seperti ini?" Syakik menjawab, "Ketika saya sedang dalam perjalanan di padang yang tandus, saya melihat seekor burung yang patah kedua sayapnya. Lalu saya berkata dalam hati, aku ingin tahu dari mana burung itu mendapatkan rezeki. Maka aku duduk memperhatikannya dari jarak yang dekat. Tiba-tiba datanglah seekor burung yang membawa makanan di paruhnya. Burung itu mendekatkan makanan ke paruh burung yang patah kedua sayapnya untuk menyuapinya. Maka saya berkata dalam hati, zat yang mengilhami burung sehat untuk menyentuni burung yang patah kedua sayapnya di tempat yang sepi ini pastilah berkuasa untuk memberiku rezeki di manapun aku berada. Maka sejak itu aku putuskan untuk berhenti bekerja dan aku menyibukkan diriku dengan ibadah kepada Allah." Mendengar penuturan Syakik tersebut, Ibrahim berkata, "Wahai Syakik, mengapa kamu serupakan dirimu dengan burung yang cacat itu? Mengapa Anda tidak berusaha menjadi burung sehat yang memberi makan burung yang sakit itu? Bukankah itu lebih utama? Bukankah Nabi bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Sudah selayaknya bagi seorang mukmin memilih derajat yang paling tinggi dalam segala urusannya, sehingga dia bisa mencapai derajat yang orang yang berbakti." Syakik tersentak dengan pernyataan Ibrahim dan ia menyadari kekeliruannya dalam mengambil pelajaran. Serta merta diraihnya tangan Ibrahim dan dia cium tangannya itu sambil berkata, "Sungguh Anda adalah ustadku, wahai Abu Ishaq Ibrahim." Tangisan Ibrahim bin Adham di pemandian umum. Suatu hari, seorang tokoh sufi besar, Ibrahim bin Adham, mencoba untuk memasuki sebuah tempat pemandian umum. Penjaganya meminta uang untuk membayar karcis masuk. Ibrahim menggeleng dan mengaku bahwa ia tak punya uang untuk membeli karcis masuk. Penjaga pemandian itu berkata, "Jika engkau tidak punya uang, maka engkau tak boleh masuk." Ibrahim seketika menjerit dan tersungkur ke atas tanah. Dari mulutnya terdengar ratapan-ratapan kesedihan. Para berjalan yang lewat berhenti dan berusaha menghiburnya. Seorang bahkan menawarinya uang agar ia dapat masuk ke tempat pemandian. Ibrahim menjawab, "Aku menangis bukan karena ditolak masuk ke tempat pemandian ini. Ketika si penjaga meminta ongkos untuk membayar karcis masuk, aku langsung teringat pada sesuatu yang membuatku menangis. Jika aku tak diizinkan masuk ke pemandian dunia ini, kecuali jika aku membayar tiket masuknya, harapan apa lagi yang dapat aku andalkan agar diizinkan memasuki surga? Apa yang akan terjadi padaku jika mereka menuntutku? Amal saleh apa yang telah kau bawa? Apa yang telah kau kerjakan yang cukup berharga untuk boleh dimasukkan ke surga? Sama ketika aku diusir dari pemandian karena tak mampu membayar. Aku tentu tak akan diperbolehkan memasuki surga jika aku tak mempunyai amal soleh apapun. Itulah sebabnya aku menangis dan meratap." Dan orang-orang di sekitarnya yang mendengar ucapan itu langsung terjatuh dan menangis bersama Ibrahim. Karena sebutir kurma. Selesai menunaikan ibadah haji, Ibrahim bin Adham berniat ziarah ke Masjidil Aqsa untuk bekal di perjalanan. Ia membeli 1 kilogram kurma dari pedagang tua di dekat Masjidil Haram. Setelah kurma ditimbang dan dibungkus, Ibrahim melihat sebutir kurma tergeletak di dekat timbangan. Menyangka kurma itu bagian dari yang ia beli, Ibrahim memungut dan memakannya. Setelah itu, ia langsung berangkat menuju Al-Aqsa.
4 bulan kemudian, Ibrahim tiba di Al-Aqsa. Seperti biasa, ia suka memilih sebuah tempat beribadah pada sebuah ruang di bawah kubah Sahra. Ia sholat dan berdoa khusyuk sekali. Tiba-tiba ia mendengar percakapan dua malaikat tentang dirinya. Itu Ibrahim bin Adam, ahli ibadah yang zuhud dan wara, yang doanya selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata malaikat yang satu. Tetapi sekarang tidak lagi. Doanya ditolak karena 4 bulan yang lalu ia memakan sebutir kurma yang jatuh dari meja seorang pedagang tua di dekat Masjidil Haram, jawab malaikat yang satu lagi. Ibrahim bin Adam terkejut sekali. Ia terhenyak. Jadi selama 4 bulan ini ibadahnya, sholatnya, doanya, dan mungkin amalan-amalan lainnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara memakan sebutir kurma yang bukan haknya. Astaghfirullahaladzim. Ibrahim beristighfar. Ia langsung berkemas untuk berangkat lagi ke Mekah menemui pedagang tua penjual kurma untuk meminta dihalalkan sebutir kurma yang telah ditelannya. Begitu sampai di Mekah, ia langsung menuju tempat penjual kurma itu. Tetapi ia tidak menemukan pedagang tua itu, melainkan seorang anak muda. 4 bulan yang lalu saya membeli kurma di sini dari seorang pedagang tua. Kemana ia sekarang? Tanya Ibrahim. Sudah meninggal sebulan yang lalu. Saya sekarang meneruskan pekerjaannya berdagang kurma, jawab anak muda itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau begitu, kepada siapa saya meminta penghalalan? Lantas Ibrahim menceritakan peristiwa yang dialaminya. Anak muda itu mendengarkan penuh minat. Nah, begitulah kata Ibrahim setelah bercerita. Engkau sebagai ahli waris orang tua itu, maukah engkau menghalalkan sebutir kurma milik ayahmu yang terlanjur kumakan tanpa izinnya? Bagi saya tidak masalah, insya Allah saya halalkan. Tapi entah dengan saudara-saudara saya yang jumlahnya 11 orang. Saya tidak berani mengatasnamakan mereka karena mereka mempunyai hak waris sama dengan saya. Di mana alamat saudara-saudaramu? Biar saya temui mereka satu persatu. Setelah menerima alamat, Ibrahim bin Adam pergi menemui biar berjauhan. Akhirnya selesai juga. Semua setuju menghalalkan sebutir kurma milik ayah mereka yang termakan oleh Ibrahim. 4 bulan kemudian, Ibrahim bin Adam sudah berada di bawah kubah Sahra. Tiba-tiba ia mendengar dua malaikat yang dulu terdengar lagi bercakap-cakap. Itulah Ibrahim bin Adam yang doanya tertolak gara-gara makan sebutir kurma milik orang lain. Oh tidak, sekarang doanya sudah makbul lagi. Ia telah mendapat penghalalan dari ahli waris pemilik kurma itu. Diri dan jiwa Ibrahim kini telah bersih kembali dari kotoran sebutir kurma yang haram karena masih milik orang lain. Sekarang ia sudah bebas. Ibrahim bin Adam berdialog dengan nafsunya. Al-Imam Ibrahim bin Adam mengisahkan, suatu waktu aku pergi menjalankan ibadah haji. Di tengah perjalanan, udara yang sangat dingin menyerang. Kemudian aku pergi menuju sebuah gua untuk bermalam dan berlindung dari hawa dingin yang ada. Saat aku masuk ke dalam gua, ada seekor singa besar yang ikut masuk. Setelah mengetahui keberadaanku, singa tersebut berkata, "Siapa yang memberimu izin masuk ke tempatku ini?" "Aku hanyalah seorang musafir, hai singa. Aku ini masuk ke sini sebagai tamumu, maka muliakanlah aku sebagai tamumu." Mendengar jawabanku, singa itu segera mendekat dan tidur di sampingku semalaman suntuk. Aku membaca Al-Quran hingga datang waktu subuh. Ketika hendak keluar dari gua, singa itu berkata kepadaku, "Wahai Ibrahim, jauhilah sifat ujub. Jangan kau berkata, aku tidur di samping singa dan selamat darinya. Demi Allah, sudah 3 hari ini aku belum makan. Seandainya kau bukan tamuku, pasti engkau sudah aku makan." Mendengar ucapan itu, aku segera memuji Allah dan pergi meninggalkan gua tersebut untuk melanjutkan perjalanan. Ketika selesai melaksanakan ibadah haji, muncul hasratku untuk memakan buah delima. Sebelumnya, sudah 20 tahun aku menahan nafsuku untuk tidak memakan buah delima. Tetapi saat itu jiwaku berkata, "Demi Allah, apabila engkau tidak memenuhi syahwatku untuk memakan delima, aku akan malas melaksanakan ibadah." Maka aku berkata kepada jiwaku, "Tenanglah,
nanti aku akan memenuhi syahwatmu. Tetapi ketika aku tengah berjalan, aku menemukan sebuah pohon delima. Aku hendak memakan satu buah delima yang ada di pohon tersebut. Tapi ketika aku makan, ternyata rasanya asam. Ku coba memakan buah yang lain, tapi sampai 4 buah yang ku makan rasanya tetap asam. Saat itu aku berkata dalam hati, engkau tidak akan merasa puas kecuali dengan buah delima yang manis. Maka aku pergi menemui seorang yang memiliki kebun buah delima. Aku meminta buah delima darinya. Ia memberiku 1 buah delima, tapi rasanya tetap asam seperti sebelumnya. Ketika aku menceritakan hal tersebut, dia memberitahuku, wahai Ibrahim, engkau ini terlalu menuruti nafsumu. Makanya yang rasanya enak menjadi tidak enak. Ucapan orang tersebut sungguh bagikan cambukan bagi jiwaku. Ibrahim atau Imam Ibrahim bin Adam dimasukkan ke dalam jajaran para wali Allah adalah karena beliau suka berdebat dengan melawan nafsunya. Maka dari itu, perhatikan hal tersebut. Takutlah hanya kepada Allah dan senantiasa lawan nafsu kita yang mengajak kita kepada keburukan dan kemaksiatan. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa senantiasa istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan. 4 perkara yang mengusik pikiran Ibrahim bin Adam. Dikisahkan ada seorang yang datang menemui Syekh Ibrahim bin Adam dan ia mengajukan permintaan kepada Syekh Ibrahim bin Adam. Wahai Syekh Ibrahim bin Adam, andaikan engkau berkenan hadir ke masjid untuk memberikan ceramah atau tausiah, kami akan setia mendengarkannya. Mendengar permintaan itu, Syekh Ibrahim bin Adam menjawab, ketahuilah bahwasanya aku direpotkan dengan 4 perkara. Andaikan 4 perkara ini tidak mengusikku, tentu saja aku akan datang ke masjid untuk memberikan ceramah atau tausiah kepada kalian. Pernyataan Syekh Ibrahim bin Adam penuh dengan misteri dan teka-teki. Maka bertanyalah seseorang itu kepada Syekh Ibrahim bin Adam, apa yang dimaksud dengan 4 perkara yang selalu mengusik di pikiranmu? Syekh Ibrahim bin Adam menjawab pertanyaan itu dengan tegas. Adapun 4 perkara yang menjadi jawaban Syekh Ibrahim bin Adam diabadikan oleh Syekh Syihabuddin Al-Qulyubi dalam karyanya Kitab An-Nawadir. Adapun 4 perkata atau perkara yang mengusik pikiran Syekh Ibrahim bin Adam adalah: yang pertama, ketika Allah mengambil ruh manusia akan ada golongan yang selamat dan ia akan dimasukkan ke surga, dan ada golongan yang celaka dan ia akan dimasukkan ke neraka. Dan Syekh Ibrahim bin Adam menyatakan, aku termasuk golongan yang mana, selamat atau celaka. Yang kedua, tentang seorang anak apabila telah ditetapkan qada dan qadarnya saat berada di dalam kandungan ibunya. Kemudian malaikat berkata, wahai Tuhanku, apakah ia celaka atau bahagia? Dan Syekh Ibrahim bin Adam menyatakan, aku tidak tahu apakah aku nanti menjadi orang yang celaka atau bahagia. Ketiga, ketika malaikat maut datang untuk mencabut nyawa dan malaikat bertanya, apakah engkau dari golongan Islam atau kafir? Syekh Ibrahim bin Adam menyatakan, apakah nanti ketika nyawaku dicabut, aku mati dalam keadaan Islam atau mati dalam kekafiran? Keempat yang selalu dipikirkan Syekh Ibrahim bin Adam yaitu tentang ayat Al-Quran Asy-Syura ayat 7 yang artinya segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Ayat di atas menunjukkan kelak di akhirat akan ada golongan yang dimasukkan surga dan ada golongan yang dimasukkan ke neraka. Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim bin Adam menyatakan, aku tidak mengetahui apakah aku nanti termasuk golongan ahli surga atau golongan ahli neraka. Semua yang kita lakukan ketika hidup di dunia kelak akan dipertanggungjawabkan dan kita tidak mengetahui apakah kita akan selamat atau celaka. Oleh sebab itu, kerjakanlah perbuatan yang dapat menyelamatkan kita baik di dunia dan di akhirat, yaitu dengan mengamalkan perintah Allah dan memenuhi segala larangannya atau meninggalkan segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya. Dengan alasan 4 perkara itu, Syekh Ibrahim bin Adam tidak mau datang ke masjid untuk memberikan ceramah atau tausiah.
Tanpa kita sadari, alasan yang beliau sampaikan tentang 4 masalah tersebut menjadi tausiah kepada kita untuk selalu memikirkan masalah kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Kisah karomah Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham termasuk yang paling awal mengamalkan dan mengajarkan laku sufi di tengah masyarakat. Bagi para ahli tasawuf abad pertengahan hingga kontemporer, Syekh Ibrahim bin Adham sangat tersohor bagaikan mata air. Syekh Ibrahim bin Adham merupakan seorang sufi yang berpengaruh besar dalam sejarah Islam. Konsistensinya dalam zuhud menjadi ciri khas tasawuf yang datang sesudahnya. Tokoh yang berdarah Arab itu lahir di Khurasan, tepatnya kota Balkhi. Ini bagian dari Afghanistan. Keluarganya menetap di wilayah tersebut setelah memigrasi dari Kufah atau Irak. Ada banyak kitab yang memuat kisah-kisah tentang Syekh Ibrahim bin Adham. Di antaranya yaitu Ibrahim dan Prajurit. Ibrahim sedang melakukan perjalanan di gurun pada suatu hari ketika dia ditegur oleh seorang prajurit. "Siapakah engkau?" Prajurit itu bertanya. "Seorang pelayan," jawab Ibrahim. "Manakah jalan menuju ke permukiman?" tanya prajurit itu. Ibrahim menunjuk ke kuburan. "Engkau mengolok-olokku," teriak tentara itu menyerang kepala Ibrahim. Kepalanya terluka dan darah menyembur keluar. Prajurit itu mengikatkan tali ke leher Ibrahim dan menyeretnya. Orang-orang dari kota terdekat yang datang ke arah itu berhenti menyaksikan kejadian itu. Orang bodoh, dia adalah Ibrahim. Biasanya digunakan oleh orang-orang Persia. Maknanya sama dengan bin yang berarti putra sahabat Allah, teriak mereka. Prajurit itu tersungkur di kaki Ibrahim dan memintanya untuk memaafkannya dan membebaskannya dari kesalahan yang telah dilakukannya. Engkau mengatakan kepadaku bahwa engkau adalah seorang pelayan." Dia membela diri. "Siapa di sini yang bukan seorang pelayan?" Ibrahim menjawab. "Aku melukai kepalamu dan engkau berdoa untukku," kata prajurit itu. "Aku berdoa agar engkau diberkahi atas caramu memperlakukanku," jawab Ibrahim. "Ganjaranku untuk caramu memperlakukanku adalah surga dan aku tidak berharap ganjaranmu mesti neraka. Mengapa engkau menunjuk ke kuburan ketika aku menanyakan jalan ke permukiman?" Prajurit itu bertanya. "Karena setiap hari kuburan semakin ramai dan kata semakin sepi." "Atau karena setiap hari kuburan semakin ramai dan kota semakin sepi," jawab Ibrahim. Yang kedua yaitu mulut busuk pemabuk. Suatu waktu Ibrahim berpapasan dengan seorang pemabuk. Mulutnya berbau busuk. Maka dia mengambil air dan membasuh mulut si pemabuk. "Apakah engkau hendak membiarkan mulut yang baunya busuk menyebut nama Allah? Itu kurang ajar," Ibrahim berkata kepada dirinya sendiri. "Orang zuhud dari Khurasan yang mencuci mulutmu," kata mereka kepada orang itu ketika dia sadar. "Aku juga sekarang bertobat," kata orang itu. Setelah itu Ibrahim mendengar dalam mimpi, "Engkau mencuci sebuah mulut demi aku telah membasuh hatimu." Yang ketiga, badai. Aku pernah berada di perahu bersama Ibrahim berhubungan dengan raja. Ketika tiba-tiba angin berhembus kencang dan dunia menjadi gelap. "Celaka, perahunya tenggelam," aku berteriak. "Janganlah khawatir, perahunya akan tenggelam." Terdengar suara dari udara, "Ibrahim sedang bersamamu." Ibrahim hendak naik perahu, tapi dia tidak punya uang. Setiap orang harus membayar 1 dinar. Terdengar sebuah pengumuman. Ibrahim sholat 2 rakaat dan berkata, "Ya Allah, mereka meminta uang dariku dan aku tidak punya." Dengan segera seluruh lautan berubah menjadi emas. Ibrahim mengambil segenggam dan memberikannya kepada mereka di tepi sungai Tigris. Suatu hari Ibrahim sedang duduk di tepi sungai Tigris sambil menjahit jubah tipisnya. Jarumnya jatuh ke sungai. "Engkau menyerahkan kerajaan yang begitu besar, apa yang engkau dapatkan sebagai imbalan?" Seseorang bertanya kepadanya. "Kembalikan jarumku," seru Ibrahim sambil menunjuk ke sungai. 1000 ikan mengangkat kepalanya dari air masing-masing dengan jarum emas di mulutnya. "Aku ingin jarumku," kata Ibrahim. Seekor ikan kecil yang lemah membawa jarum Ibrahim di mulutnya.
Ini adalah hal terkecil yang aku dapatkan dengan meninggalkan kerajaan Balki, kata Ibrahim, sisanya engkau tidak tahu apa-apa. Suatu hari, Ibrahim datang ke sebuah sumur. Dia menurunkan ember, dan ketika diangkat ember itu penuh dengan emas. Dia menggosongkannya dan menurunkannya lagi, dan ember itu kini penuh dengan mutiara. Dengan riang gembira, dia mengosongkannya lagi sekali lagi. Ya Allah, dia menyeru, engkau menawarkan harta. Aku tahu bahwa engkau maha kuasa dan engkau tahu bahwa aku tidak akan tertipu oleh hal seperti ini. Berikanlah aku air agar aku bisa berwudu. Pohon emas. Suatu ketika, Ibrahim naik haji bersama sebuah rombongan. Tidak ada dari kami yang memiliki unta atau berbekalan apapun, kata rekan-rekan peziarahnya. Bersandarlah kepada Allah untuk menyediakannya unta kalian, kata Ibrahim kepada mereka. Kemudian dia menambahkan, lihatlah pohon-pohon itu. Jika yang kalian inginkan adalah emas, mereka akan berubah menjadi emas. Semua pohon akasia telah berubah menjadi emas oleh kekuatan Allah yang Maha Kuasa. Pemberian singa. Suatu hari, Ibrahim bepergian bersama sebuah rombongan. Ketika mereka tiba di sebuah benteng, di depan benteng itu banyak semak belukar. Kita akan melewatkan malam di sini, kata mereka. Ada banyak semak belukar, jadi kita bisa membuat api. Mereka menyalakan api dan duduk dengan disinari nyala api. Semua memakan roti kering. Sementara itu Ibrahim berdiri untuk sholat. Andai saja kita memiliki daging yang halal untuk dipanggang di atas api ini, kata salah seorang dari mereka. Ibrahim menyelesaikan sholatnya, lalu dia berkata, Allah pasti bisa memberi kalian daging yang suci. Mengatakan ini, dia berdiri sekali lagi untuk sholat. Tiba-tiba terdengar singa menggaum. Mereka menyaksikan seekor singa mendekat dan menyeret seekor keledai liar. Mereka mengambil keledai itu, memanggangnya dan memakannya. Sementara singa itu merunduk di sana memperhatikan mereka. Sekilas tentang biografi Ibrahim bin Adham, tokoh sufi dari kalangan tabi'in. Bernama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin Adham. Itulah nama tokoh sufi masyhur dan fenomenal dari kalangan tabi'in. Ia dilahirkan di Balkah dari keluarga bangsawan Arab. Berikut kami sajikan sekilas tentang biografi Ibrahim bin Adham. Dalam sejarah sufi, ia disebutkan sebagai seorang raja yang meninggalkan kerajaannya lalu mengembara ke arah barat atau menjalani hidup bersendirian yang sempurna sambil mencari nafkah melalui kerja kesar yang halal hingga ia meninggal dunia di negeri Persia kira-kira tahun 165 Hijriah atau 782 Masehi. Sebagaimana umumnya kehidupan para raja, Ibrahim bin Adham juga bergelimang kemewahan, hidup dalam istana megah berhias permata emas dan perak. Setiap kali keluar istana, ia selalu dikawal 80 orang pengawal, 40 orang berada di depan dan 40 orang berada di belakang. Semua lengkap dengan pedang yang terbuat dari baja yang berlapis emas. Suatu malam, ketika sedang terlelap tidur di atas dipannya, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara langkah kaki dari atas genteng, seperti seseorang yang hendak mencuri. Ibrahim pun menegur orang itu, "Apa yang sedang kamu lakukan di atas sana?" Orang itu menjawab, "Saya sedang mencari ontaku yang hilang." "Apa kamu sudah gila? Mencari onta di atas genteng?" sergahnya. Namun orang itu balik menyerang, "Tuan yang gila, karena Tuan mencari Allah dalam istana." Jawabannya membuat Ibrahim tersentak, tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Ia gelisah, kedua matanya tidak dapat terpejam, terus-menerus menerawang merenungi kebenaran kata-kata itu. Hingga azan subuh berkumandang ia tetap terjaga. Esok harinya keadaannya tidak berubah. Ia gelisah, murung dan sering menyendiri. Ia terus mencari jawaban di balik peristiwa malam itu. Karena tidak menemukan jawabannya, sementara kegelisahan hatinya semakin berkecamuk, ia mengajak prajuritnya berburu ke hutan dan harapan beban di kepalanya sedikit berkurang. Akan tetapi,
Sepertinya masalah itu terlalu berat baginya, sehingga tanpa disadari kuda tunggangannya yang ia pacu saja tadi telah jauh meninggalkan prajuritnya. Ia terpisah dari mereka, jauh ke dalam hutan, menerobos rimbunnya pepohonan tembus ke satu padang rumput yang luas. Kalau saja tidak terjatuh bersama kudanya, mungkin ia tidak berhenti ketika ia berusaha bangun. Tiba-tiba seekor rusa melintas di depannya. Segera ia bangkit, menghela kudanya dengan cepat sambil mengarahkan tombaknya ke tubuh buruannya. Tetapi saat dia hendak melemparkan tombaknya, ia mendengar bisikan keras seolah memanggil dirinya. "Wahai Ibrahim, bukan untuk itu berburu kamu diciptakan dan bukan pada hal itu pula kamu diperintahkan." Namun Ibrahim terus berlari sambil melihat kiri kanan, tapi tak seorang pun di sana. Lalu ia berucap, "Semoga Allah memberikan kutukan kepada iblis." Dia pacu kembali kudanya, namun lagi-lagi teguran itu datang hingga 3 kali. Ia lalu berhenti dan berkata, "Apakah itu sebuah peringatan darimu? Telah datang kepadaku sebuah peringatan dari Allah, Tuhan semesta alam. Demi Allah, seandainya Dia tidak memberikan perlindungan kepadaku saat ini, pada hari-hari yang akan datang aku akan selalu berbuat durhaka kepadanya." Setelah itu ia menghampiri seorang pengembala kambing yang ada tidak jauh dari tempat itu, lalu memintanya untuk menukar pakaiannya dengan pakaian yang ia pakai. Setelah mengenakan pakaian usang itu, ia berangkat menuju Mekah untuk mensucikan dirinya. Dari sinilah drama kesendirian Ibrahim bermula. Istana megah ia tinggalkan dan tanpa seorang pengawal ia berjalan kaki menyongsong kehidupan barunya. Berbulan-bulan mengembara, Ibrahim tiba di sebuah kampung bernama Banda Nishafur. Di sana ia tinggal di sebuah gua, menyendiri, berzikir dan memperbanyak ibadah hingga tidak lama kemudian kesalehan, kezuhudan dan kesufiannya mulai dikenal banyak orang. Banyak di antara mereka yang mendatangi dan menawarkan bantuan kepadanya, tetapi Ibrahim selalu menolaknya. Beberapa tahun kemudian ia meninggalkan Bandar Nishafur dan dalam perjalanan selanjutnya menuju Mekah. Hampir di setiap kota yang ia singgahi terdapat kisah menarik tentang dirinya yang dapat menjadi renungan bagi kita, terutama keikhlasan dan ketawaduannya. Demikian biografis Ibrahim bin Adham. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan seorang bekas penguasa seperti Ibrahim bin Adham. Dari pengalamannya memperbaiki diri, dari kesendiriannya menebus segala kesalahan dan kelalaiannya, dari keikhlasan, kezuhudan dan ketakwaduannya yang ternilai. Semoga kita bisa meneladani dan dapat mengambil hikmah-hikmahnya. Demikian kisah singkat tentang Ibrahim bin Adham. Jika ada salah dari Mimin minta maaf. Mimin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.